Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah komentar ya teman-teman, yang isinya sebuah pertanyaan, Bang, bagaimana cara merawat Mitsubishi Canter untuk setiap bulannya, apa saja yang harus dibersihkan, apa saja yang harus dicek, apa saja yang harus diganti ya teman-teman. Begitu katanya, dan di sini saya pas banget akan melakukan servis bulanan. Oke, saya akan beberkan semua ya cara-caranya step by step, apa saja yang harus diservis dari hal yang kecil sampai hal yang besar, mau itu mobil rusak ataupun kondisi prima. Ini pengecekannya harus wajib dilakukan untuk setiap bulannya di bengkel kami, yang akan menjadi sebuah acuan inspirasi untuk teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak di luar sana yang memiliki dan menggunakan truk Mitsubishi Canter supaya merawat mobilnya setiap bulan agar mobil awet dalam keadaan prima, aman, nyaman, dan selamat saat dikendarai. Oke, hal yang pertama yang harus diservis adalah filter udara. Untuk filter udara yang masih bagus, kita semprot aja dengan angin kompresor ya teman-teman. Nah, jika untuk filter udara yang sudah jelek, biasanya luar dan dalamnya sudah hitam banget ya, dan juga rapuh, gampang robek, itu harus segera melakukan pergantian agar udara yang masuk ke turbocharger tetap bersih ya teman-teman. Kemudian langkah kedua, kita servis ke bagian baterai, aki ya teman-teman. Nah, di sini akinya sudah kotor. Kemudian kita lihat untuk kapasitas air akinya apakah kurang atau tidak. Dengan cara seperti ini kita gunakan kamera ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan untuk airnya itu sudah kurang ya teman-teman, dan kita bersihkan untuk kleman akinya. Nah, di sini sudah terdapat jamur ya teman-teman. Biasanya ini kalau pakai air sabun itu susah ya. Jadi kita bersihkan dengan cara lain. Nah, ini sudah membandel, susah biasanya kalau pakai air sabun. Kemudian kita tambah untuk air akinya dengan cara seperti ini, menggunakan botol dan selang ya teman-teman. Jangan lupa untuk gunakan kamera ya. Jadi dilihat untuk penuh atau tidaknya dari posisi kamera ya teman-teman. Jadi dinyalakan posisi kamera dan juga flashnya dinyalakan. Jadi seperti ini akan kelihatannya ya saat kita mengisi air aki. Oke, semuanya kita isi dengan kapasitas maksimal. Sampai mana sih? Sampai bawah bawah batas itu ya, yang di dalam itu kan ada yang menonjol ke bagian bawah plastik ya. Nah, di bagian bawahnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup semuanya. Jadi sebelum kita membersihkan aki, kita alangkah baiknya kita tambah dulu air akinya dan tutup dengan rapat ya untuk setiap tutupnya. Jangan ada yang longgar, karena nanti pembersihannya kita di sini menggunakan air sabun ya teman-teman. Dan untuk membersihkan kleman aki yang berjamur parah seperti ini, kita gunakan air panas ya, agar lebih mudah untuk proses pembersihannya, tidak harus menggunakan sikat. Jadi langsung bersih seperti ini ya teman-teman. Pakai air panas, jangan pakai kopi juga ya. Kopinya kita minum saja. Ini air matang dari galon ya teman-teman, enggak pakai kompor. Oke, dan seperti ini kalau sudah disiram dengan air panas, bersih ya teman-teman. Nah, ini kan posisinya semuanya masih pada kotor, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan air sabun. Nah, di sini SOP-nya seperti ini ya teman-teman. Sudah kita servis ataupun memerlukan perbaikan, jadi harus dibersihkan ya teman-teman. Ini sudah menjadi sistem dan kebiasaan untuk setiap bulannya pada setiap mobil ya teman-teman. Di sini mobilnya Mitsubishi Canter, Isuzu Elf, kemudian Grand Max ya.
blind pan, juga Suzuki Carry yang terbaru ya teman-teman, yang seperti mobil es krim seperti itu. Dan di sini saya sudah membersihkan bagian-bagiannya ya teman-teman, semuanya bagian atas. Kemudian kita bersihkan atau keringkan dengan menggunakan angin kompresor ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa dielap kering ya, jangan terlalu basah. Oke, di sini sudah bersih sekali ya teman-teman. Jangan lupa tutup kembali seperti semula. Kemudian servis yang ketiga adalah stempletan kaki-kaki mulai dari kingpan, anting-anting per, dan pada hafal ya. Oke, pada bagian kaki-kaki yang harus distemplet, kami juga menerapkan harus melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum melakukan stemplet ulang ya teman-teman. Nah di sini rekan kerja saya yang bernama Muhammad Panjul sedang membersihkan bagian yang akan distemplet dengan menggunakan cairan solar ya, untuk membersihkan bagian bekas stemplet yang berlebih. Oke, selaginya rekan kerja saya sedang melakukan pembersihan, saya akan melakukan stemplet ulang pada bagian kingpan ya. Sampai gimana sih untuk stempletan pada bagian kingpan sampai keluar dari bagian atas ya, bagian topinya ya teman-teman. Dan dia akan merejel untuk stempletnya di bagian kingpannya, ada dua ya di bagian kingpan. Nah sampai keluar seperti ini stempletnya. Dan di sini kami menggunakan pompa stemplet seperti ini yang memang agak sulit untuk proses stempletannya ya teman-teman. Ada yang masuk juga banyak yang keluar. Oke, seperti ini kalau sudah di stemplet, ini yang bawah keluar dari bawah, yang atas keluar dari atas. Kemudian lanjut ke bagian anting-anting per ya teman-teman. Kita mulai dari anting per bagian depan, hanya terdapat satu nepel. Lalu proses pengisian stemplet pada bagian anting per harus seperti apa? Ya sama ya teman-teman, sampai merejel di bagian bos pernya. Jadi jangan terlalu banyak juga karena memang isinya sedikit. Nah sampai seperti ini saja yang hitam-hitamnya keluar, dan itu sudah menandakan penuh ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian anting per belakangnya. Nah di sini berbeda dengan yang depan, terdapat dua nepel pengisian stempletnya ya teman-teman. Oke, pengisiannya sama untuk bagian belakang sampai merejal di bagian bospernya seperti ini. Oh iya, untuk stemplet khusus untuk kaki-kaki mobil yang kami gunakan adalah merek Rotary yang 1 ember ya teman-teman. Boleh di searching di Google, pasti ada. Oke, untuk anting per bagian roda depan sudah di stemplet. Kemudian kita lanjut ke bagian anting per roda belakang. Nah sama ya, untuk bagian anting per depannya itu terdapat satu nepel. Kemudian nah ini di belakangnya terdapat dua nepel. Jadi untuk jumlah nepel pada bagian anting per sebelah kiri semuanya ada 6. Ditambah 2 pada kingpan. Oke, masih pada proses yang berbau stemplet, cuman bedanya kita ke bagian kolong. Nah di kolong terdapat dugong berbentuk batang yang disebut hafal. Pada hafal juga terdapat 4 nepel yang harus distemplet yang menyebabkan cepel-cepel. Untuk posisi nepelnya nyelip di bagian tengah-tengah yang mengarah ke samping ya teman-teman. Jadi untuk cara stempletannya seperti ini ya. Jadi sesuai arah nepelnya saja kita masukkan dan kunci. Kemudian kita pompa stempletnya sampai keluar seperti pada video berikut ya teman-teman. Seperti ini karena di dalam join ini terdapat lahar ya, lahar kecil-kecil panjang-panjang. Nah ini harus diganti stempletnya sampai keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi ini otomatis dari bagian dalamnya itu stempletnya terganti semua. Oke, selanjutnya pada join hafal terdapat 2 nepel, posisinya di luar seperti ini untuk stempletan pada joinnya ya. Dan kemudian di sini sama di bagian belakang kan nyelip posisinya, ini juga sama ya teman-teman, posisi nepelnya nyelip 1.
Nah, ini mengarah keluar 1. Nah, di bagian dekat transmisi juga ada 1 lagi ya teman-teman. Jadi pada setiap join maupun itu mobil kantor ataupun mobil truk-truk yang lainnya yang ada joinnya, yang ada hapelnya, biasanya ada nepelnya ya teman-teman yang harus distemplet. Oke, cara menyetemplet hapel dan juga anting-anting per sebelah kiri sudah saya sampaikan, perlihatkan caranya seperti itu sampai bagaimana juga saya sudah perlihatkan. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di bagian anting per sebelah kanan juga ada ya. Nah, di sini sama posisinya ya teman-teman. Di sini saya sudah kasih stemplet semuanya sampai ke bagian depan. Jadi total nepel yang harus distemplet pada anting per berjumlah 12. Kemudian pada kingpen berjumlah 4 kiri kanan ya. Kemudian pada nepel berjumlah 4 juga. Jadi total semuanya nepel yang harus distemplet pada Mitsubishi Canter berjumlah 20. Nah, di bengkel luar untuk harga satu nepel stemplet kisaran Rp7.000. Jadi 20 dikali Rp7.000 jumlahnya, mari kita berhitung. Oke, lanjut servis yang keempat masih di bagian kolong ya teman-teman. Kita cek master silinder kopling bagian bawah apakah basah ataupun tidak ya teman-teman. Jadi kalau basah ini harus melakukan pergantian kit master koplingnya. Kalau kering seperti ini masih aman ya teman-teman. Nah, ini berpengaruh terhadap pengoperasian gigi. Kemudian kita tutup lagi untuk karetnya agar menahan debu-debu dari luar. Oke, untuk servis kelima adalah cek kebocoran rem dan ketebalan kampas rem. Cara ngeceknya kita lihat di bagian lubang penyetelan rem. Kalau di pinggir-pinggirnya basah, itu berarti master rem mengalami kebocoran. Kalau di sini mobil ini kering ya teman-teman. Dan selanjutnya ini kita akan melihat ketebalan kampas rem. Nah, bisa terlihat untuk jarak antara besi kampas rem dan tromol terlihat jauh ya teman-teman. Oke, kita cek di bagian roda sebelah kanan. Di satu roda terdapat 2 lubang yang harus dilihat ya kebocorannya. Jangan sampai terlewat karena rem berbahaya kalau bocor. Oke, kemudian kita sekalian ini yang dinamakan drakling. Kalau goplak ke atas itu harus diganti. Dan tidak lupa untuk servis kelima kita cek juga ya untuk pada master rem bagian belakang juga ketebalan kampas remnya. Kita lihat di bagian bawah sini ya. Nah, ini terlihat tebal ya teman-teman. Dan lubang penyetelan rem sangat kering, berarti aman untuk master remnya tidak bocor. Oh iya, untuk ciri kampas rem yang tipis pada Mitsubishi Canter tipe double itu lebarnya kisaran setengah senti ya teman-teman. Kampas rem depan ataupun belakang lebarnya sudah kisaran setengah senti, itu sudah tipis. Oke, untuk langkah servis keenam adalah cek sistem pendingin. Dimulai dari air radiator ya teman-teman. Ini air radiator masih terlihat penuh ya, berarti sistem pendingin masih aman-aman saja. Kemudian cek, kita harus memastikan juga di bagian tutup radiator ya teman-teman. Oh, ini tutup radiatornya sudah sangat berkarat ya. Ini bukan kotor, tapi ini berkarat teman-teman. Kalau sistem pegasnya ini masih oke lah. Cuman ini seal karetnya, aduh, udah kelihatan sangat berkarat dan kotor dan juga sudah apa namanya ya, disebutnya itu sudah melar. Nah, seperti ini teman-teman, kalau sudah dilap kelihatan sangat kotor ya. Ini bulatan sealnya sudah melebihi dari bulatan kalengnya. Nah, kita jangan banyak
udah anu ataupun pola pikir apapun gimana, karena tutup radiator tidak bisa diperbaiki, jadi kita ganti karena harganya murah ya teman-teman, mau yang ori juga murah. Kemudian kita lihat di bagian dalamnya apakah airnya ada. Ini jelas ada, terlihat. Kalau sudah ada ininya, tutup radiatornya jelas diganti, kemudian kita tutup lagi ya teman-teman. Sistem pendingin sudah kita cek, berarti yang bermasalah diganti itu tutupnya. Nah, ini salah satu manfaat pengecekan tiap bulan. Oke, servis ke-7 kita pengecekan kapasitas oli mesin ya kawan-kawan. Nah, untuk pengecekan oli mesin kita lihat saja untuk kapasitasnya. Kita cabut dulu untuk setiknya, kemudian lap ujung setiknya. Kalau tidak ada lap pakai tangan seperti saya. Oke, kita masukkan lagi sampai mentok dan kemudian cabut lagi ya teman-teman, baru akan terlihat kapasitas jelas pada dalaman mesin. Jadi kapasitasnya ini di atas rata-rata ya teman-teman, berarti aman, masih penuh. Nah, biasanya kalau yang kurang atau yang kurang parah itu terdapat di bagian tengah-tengah di sini, di antara coakan ini di tengah, dan jangan sampai di bawah coakan yang ujung ya teman-teman. Itu harus melakukan tambah oli ataupun ganti ya. Oke, oli sudah dicek, kapasitasnya sudah oke ya teman-teman. Kemudian servis ke-8, cek kelenturan panbel. Untuk ciri-ciri panbel yang minta ganti, di bagian dalamnya itu sudah retak-retak. Oke, servis ke-9 adalah cek kebocoran kerembesan mesin ya, mau itu di bagian mesin atau di bagian transmisi atau di bagian gardan. Kita cek, dilihat di bagian kolongnya, kalau terdapat kering berarti itu aman. Kalau ada basah-basah seperti ini berarti ada gejala ya teman-teman. Kemudian servis ke-10 kita cek tangki bahan bakar. Tangkinya ini sudah bocor ya teman-teman, harus melakukan pembongkaran dan proses tambal pada tangki ini. Oke, catat kerusakannya, nanti kita perbaiki. Kemudian checklist ke-11 kita cek kebocoran master coupling bagian atas ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, kita gunakan jari tengah, kita colok di bagian bawahnya. Kalau bekasnya pada jari itu basah berarti bocor, berbeda dengan yang ini kering ya teman-teman, berarti aman. Atas dan bawah itu master couplingnya aman kering ya. Jadi tidak harus melakukan servis lagi, kita hanya cek saja. Servis ke-12 cek pedal-pedal ya, mulai dari pedal gas, pedal rem, pedal kupling, kita cek gerakan apakah normal atau tidak ya. Servis ke-13 cek jarak interval pergantian oli ya, jangan lupa. Kalau mobil ini sih masih lama bos, jauh kilometernya. Servis ke-14 adalah pekerjaan yang sangat berat, adalah cek lampu-lampu menyala semua atau tidak ya teman-teman. Ini pekerjaan yang sangat berat untuk pengecekan lampu-lampu karena terdapat banyak lampu di bagian depan, belakang, di atas ya teman-teman. Bagian box juga ini harus dilihat menyala ataupun tidak bangku. Jadi ini mobilnya bagus ya, jadi lampu-lampunya menyala semua bosku. Oke, kesimpulan dari video ini adalah kenapa harus melakukan servis bulanan padahal mobil dalam kondisi baik. Ya, tidak jauh dan tidak lain tidak bukan adalah sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Contoh kecilnya tadi tutup radiator sudah rusak. Kita kan tidak tahu tutup radiator kalau tidak dicek tidak rusak ataupun bagaimana. Yang kalau sudah tahu itu jelas-jelas tahu mengalami overheat di jalan gara-gara tutup radiator sudah rusak. Itu salah satu manfaatnya ya. Dan izinkan saya untuk mengulangi susunan servisnya. Yang ke-1 adalah bersihkan filter udara. Yang kedua, bersihkan atau tambah air aki. Yang ketiga, stempletan kaki-kaki. Yang keempat, cek master coupling bawah. Yang kelima, cek kebocoran rem dan ketebalan kampas rem. Yang keenam, cek sistem pendingin. Yang ketujuh, cek kapasitas oli. Yang kedelapan, cek rentan panbel. 9, cek kebocoran mesin. Dan ke-10, cek
tangki bahan bakar ya. Yang ke-11 cek master kopling atas, 12 cek pedal-pedal, dan 13 cek pergantian interval oli. Yang terakhir cek lampu-lampu. Itu adalah pekerjaan yang paling berat. Oke, cukup sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman, kawan-kawan, juga bapak-bapak di luar sana ya. Mohon maaf atas penyampaian dan kata-kata yang tidak sembrono ataupun tidak sopan. Saya minta maaf. Oke, sampai jumpa dan nantikan tutorial kantor yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.